Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-15 ini, saya akan menyampaikan materi melalui video yang akan saya sampaikan ini ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak bisa hadir di kelas karena ada keperluan. Sebelum saya masuk ke materi, untuk UAS teknis pelaksanaan UAS minggu depan, yang pertama, sebelum nantinya kalian presentasi ya, jadi ada pengumpulan dokumen, di mana pengumpulan dokumennya itu berkaitan dengan surat permintaan data dan satunya adalah logbook aktivitas. Jadi surat permintaan data yang sudah terlanjur diberikan kepada mitra, itu silakan kalian bukan diminta kembali ya, tapi mungkin disuruh untuk scan atau kalian foto, kemudian kalian print dan diberikan ke saya untuk minggu depan ya. Teknisnya seperti itu nanti. Jadi bukan diminta kembali, biarkan mereka punya arsip juga ya kondisinya ya, kayak gitu. Itu yang pertama sebelum memulai presentasi. Yang kedua, ketika kalian memulai presentasi, jadi nanti waktu yang akan digunakan itu sekitar 50 sampai 55 menit. Penyampaian mungkin 10 sampai 15 menit, kemudian tanya jawabnya 30 sampai 40 menit ya. Jadi maksimal waktu yang digunakan adalah 55 menit. Nah, di situ kalian harus menyiapkan PowerPoint-nya yang bisa me- mencapai waktunya antara 10 sampai 15 menit. Jadi jangan melebihi ya kalau untuk penyampaiannya. Kalaupun kurang dari 10 menit atau kurang dari 15 menit, itu saya persilahkan. Gitu. Kemudian untuk tanya jawab itu tidak hanya dari audiens saja, tetapi nanti tanya jawabnya itu pasti dari saya juga ya. Tapi saya selalu maksudnya saya tidak selalu memberikan pertanyaan kepada eh, semua kelompok. Kemudian untuk majunya nanti akan saya acak, jadi tidak selalu kelompok satu yang maju terlebih dahulu. Bisa jadi kelompok 5 dulu, kelompok 3 dulu, kelompok 4 dulu, atau kelompok 2 dulu. Kayak gitu. Tapi yang untuk kelompok satu juga harus siap-siap juga ya. Bisa jadi saya malah menyuruh kelompok satu terlebih dahulu yang maju. Kayak gitu. Kemudian setelah kalian presentasi, nanti PowerPoint-nya di kolektif ya, PowerPoint-nya di kolektif sama nanti ada dokumentasi juga di dalamnya. Jadi itu untuk pengkolektifannya bisa menggunakan link ya, link diberikan ke saya, jadi dikumpulkan jadi satu dari kelompok satu sampai kelompok 5 atau pakai flash disk juga boleh ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk teknisnya. Kemudian untuk pertemuan hari ini ya, jadi hari ini itu lebih ke arah saya memberikan tugas ya ke kalian ya. Cuma kalian harus memahami sebelum saya memberikan tugas kaitannya dengan materi yang akan saya berikan ya. Ini adalah materi terakhir. Ketika orang pribadi itu sudah melaporkan SPT tahunan, kira-kira kejadian apa saja sih yang akan terjadi? Jadi beberapa kejadian banyak ya, seperti adanya surat himbauan untuk klarifikasi data, kemudian klarifikasi datanya itu tidak hanya dari akun representatif ya atau penanggung jawab dari wajib pajak tersebut, tetapi bisa jadi juga dari pemeriksa kalau surat klarifikasinya itu tidak kunjung untuk direspon ya oleh wajib pajak. Jadi AR bisa mengajukan ke pemeriksa atau bisa juga AR itu tidak menemukan titik temu ya untuk jawaban dari wajib pajak. Dia bisa mengajukan juga ke pemeriksa
Enaknya kalau AR ngajukan ke pemeriksa, pemeriksa itu bisa cross check ke rekening koran. Itu dari sisi Dirjen Pajak ya. Tapi dari sisi wajib pajak, nah ini harus hati-hati kondisinya ya. Jadi ketika ada surat himbauan untuk klarifikasi data, alangkah baiknya itu langsung datang ke kantor pajak atau paling tidak komunikasi dulu dengan HR-nya. Pak, ini konfirmasi atas data yang mana ya Pak ya? Sehingga nanti bisa dipersiapkan dulu ketika mau bertemu. Entah nanti pinjam buku catatannya, atau pinjam rekening korannya, atau hal yang lain ya yang dibutuhkan oleh HR. Kayak gitu. Nah, di sini yang akan saya bahas ada tiga sudut pandang dari Dirjen Pajaknya sendiri, dari wajib pajak, sama dari konsulen pajak. Nah, ini sebenarnya kalau dari konsulen pajak bisa kalian gunakan ketika kalian menjadi staf pajak ya, jadi menjadi akuntan pajak di sebuah perusahaan, ini bisa kalian gunakan supaya nanti kalian itu tidak bingung ketika bekerja di sebuah perusahaan. Terkadang kalau misal kalian tidak mempunyai pengalaman kerja, ketika masuk di perusahaan itu kalian bingung mau ngapain, ya, kayak gitu. Oke, di sini untuk dari sudut pandang Dirjen Pajak, Dirjen Pajak itu pertama akan melakukan analisa pelaporan ya, tapi yang pertama adalah nyari ya pastinya ya. Mencari data SPT yang menurut mereka itu tidak wajar. Tidak wajar itu bisa jadi ada kenaikan aset atau penurunan aset yang tidak wajar ya. Penghasilannya setahun cuma 60 juta tapi bisa beli aset 1 miliar tanpa dia itu hutang misalnya. Nah, itu kan sudah tidak wajar. Akhirnya dari analisa laporan, maka nanti AR akan membuat janji temu ya pastinya ya dengan wajib pajak. Jadi konfirmasi atas data ini, apakah data aset ini benar atau tidak ya. Kemudian kalaupun benar sumber penghasilannya atau sumber untuk memperoleh aset ini itu dari mana. Nah, itu pasti nanti ditanya. Nah, ketika AR itu sudah puas dengan jawaban dari wajib pajak, maka nanti akan ada tanda tangan berita acara ya. Nah, dan kasus itu dianggap selesai. Tetapi ada juga kondisi di mana AR itu tidak menerima jawaban dari wajib pajak dan wajib pajak juga bersikukuh ya kalau aset ini diperoleh dari ini Pak. Nah, ini tapi masih belum masuk akal. Nah, sehingga AR itu sebenarnya mau cross check nih dari rekening koran. Apakah benar yang dikatakan oleh wajib pajak tersebut? Nah, supaya bisa mengakses rekening koran, akhirnya minta bantuan pemeriksa. Ya. Nah, ini kalau tidak selesai, ngajukan ke pemeriksa. Nah, ini tanya jawabnya malah lebih mendalam ya. Jadi pemeriksa akan melakukan cross check sampai ke rekening korannya. Ya, kayak gitu. Sehingga nanti wajib pajak ketika nanti ada pajak yang kurang bayar misalnya ya atas eh, kejadian itu, maka dia tidak bisa mengelak lagi karena eh, periode berjalan pun si pemeriksa juga bisa meminta rekening koran dari wajib pajak tersebut. Nah, kalau di sini tanya jawabnya itu sudah menemukan titik temu, maka nanti tetap ya akan ada tanda tangan berita acara yang dibuat oleh pemeriksa. Kalau yang atas ini dibuat oleh akun representatif atau AR yang saya sampaikan tadi. Nah, ini case-nya dianggap selesai. Nah, ada juga wajib pajak yang tidak terima atas hasil tersebut. Ada yang seperti itu, sehingga dia mengajukan banding. Nah, itu ranahnya ke pengadilan pajak sudah ya posisinya. Oke, itu dari sudut pandang Dirjen Pajak. Kalau sudut pandang wajib pajaknya, nah di sini wajib pajak itu harus menyimpan dokumen ya pastinya ya. Dokumen pelaporan SPT tahunan itu harus disimpan. Kemudian catatan uang masuk, uang keluar itu kalau ada, kalau misal tidak ada, akhirnya menggunakan rekening koran. Nah, kalaupun tidak ada lagi karena mungkin transaksinya itu kebanyakan tunai,
Akhirnya ya perkiraan akhirnya ya, dikira-kira, oh kira-kira omset, tahun 2021 itu sekian. Tapi nanti pastinya Dirjen Pajak itu akan cross check ke lawan transaksi pastinya ya. Karena terkadang lawan transaksi itu pelaporannya bisa jadi lebih siap ya, dan dia itu punya catatan. Oh, saya menerima uang Pak dari si A. Nah, si A ternyata nggak punya catatannya. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Nah, ini juga mempersiapkan buku besar untuk memastikan transaksi yang berkaitan atau diperbolehkan undang-undang perpajakan. Jadi, kalau transaksi yang tidak ada kaitannya dengan proses usaha, misal nih, jalan-jalan keluar kota tanpa ada tujuan ya, kecuali kalau jalan-jalan keluar kota dengan tujuan untuk riset, misalnya riset pasar. Nah, itu diperbolehkan untuk dibebankan di laporan laba rugi. Tapi kalau liburan nah, atau jalan-jalan keluar kota dengan maksud hanya untuk supaya ini ya nggak suntuk misalnya, nah itu tidak diperbolehkan ya, karena itu keperluan pribadi ya masuk ke sana. Kayak itu dari sudut pandang wajib pajak. Selanjutnya dari sudut sudut pandang konsultan pajak atau staf pajak ya. Di sini kalau kalian, berprofesi nantinya sebagai konsultan pajak atau berprofesi sebagai akuntan pajak di sebuah perusahaan, yang harus kalian lakukan itu adalah, menganalisa usaha ya. Jadi, pendapatan utamanya itu diterima dari mana saja sih, sama kalau misal ada pendapatan lain-lain itu juga diterimakan dari usaha apa, jasa kah, atau pembelian barang kah, atau dan lain sebagainya, atau pengiriman biasanya ya. Kemudian juga mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Dokumen terkait itu adalah SPT tahunan tahun sebelumnya, kemudian laporan keuangan yang digunakan untuk pelaporan pajak, kemudian ada juga bukti bayar, bukti lapor. Nah, itu harus kalian analisa semuanya supaya nanti kalian bisa menyampaikan, oh ini nanti akan ada denda, sehingga nanti harus dipersiapkan dana sekian untuk menanggulangi denda yang nantinya akan muncul. Sebenarnya kalau masalah denda itu bisa kalian cek di AR ya, akun representatif. Jadi ketika kalian tanya, Pak, atas wajib pajak A, wajib pajak B itu apakah ada tunggangan pajak? Nah, itu nanti AR bisa memberikan informasi atas permintaan tersebut. Nah, jangan lupa wawancara dengan wajib pajak ya. Itu untuk memastikan bahwa analisa usaha yang sudah kalian simpulkan itu benar ya, kayak gitu. Jadi terkait dengan omset, terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan itu harus dipastikan. Karena kan antara standar akuntansi dengan undang-undang perpajakan itu sedikit berbeda ya. Jadi kalian harus menganalisa dari kesenjangan atau perbedaan aturan yang berlaku ya. Jangan lupa kalau sudah wawancara, oh ya, wawancara kalau misal kalian sebagai akuntan pajak dengan wajib pajaknya itu berarti bukan dengan pemilik ya, karena bisa jadi pemilik direktur atau maksud saya atau komisaris itu tidak tahu transaksi per hari yang terjadi di perusahaan. Kalian langsung tanya ke akuntannya ya, jadi yang menginput transaksi. Insya Allah dia lebih paham ya untuk detail transaksinya itu seperti apa, tanggal 30 jam sekian itu transaksinya apa saja. Nah, itu insya Allah dia lebih tahu ya. Kemudian buatlah simulasi pelaporan pajak. Jadi kemungkinan terjadi karena WPOP itu ada 3 skema. Nah, silakan kalian pakai 3 skema tersebut untuk memberikan wacana ya kepada pemilik bahwa yang mungkin terjadi atau yang bisa digunakan untuk periode sekarang itu adalah skema pertama, Pak. Untuk skema kedua dan ketiga itu bisa digunakan apabila skema pertama ini sudah tidak bisa digunakan, karena kan memang ada batasannya ya untuk skema pertama ya. Kemudian setelah membuat simulasi, kalian presentasi nih kepada pemilik
Kalau sudah presentasi nanti tinggal, minta persetujuannya, yang disetujui itu pakai skema yang mana, kayak gitu. Nah, itu supaya kalian nanti tidak disalahkan di kemudian hari, karena pajak itu modelnya kayak bom waktu ya, Rek, ya. Jadi, kita rasa memang, secara pelaporan itu sudah benar, tetapi bisa jadi nanti ada aturan-aturan yang mungkin kalian, sedikit lupa ya. Akhirnya, di situ jadi blunder dan tidak bisa digunakan. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Nah, berkaitan dengan tugasnya, di sini karena, saya membahas kejadian pasca pelaporan SPT tahunan orang pribadi, saya mengangkat kasus, ini ya, kasus permasalahan pajak ya. Jadi contoh kasusnya itu adalah, Kuntoro. Kuntoro ini adalah WPOB, dia itu seorang pengusaha pupuk ya. Pengusaha pupuk, dia dimintai keterangan itu tahun 2014, tetapi atas penghasilannya atau atas laporan di tahun 2007. Jadi di tahun 2007 dia itu melaporkan omset 2,6 miliar dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Nah, ternyata di situ, norma penghitungan penghasilan itunya adalah 20% dari 2 miliar itu tadi. Nah, kredit pajak atau pajak yang sudah dibayar, selama periode berjalan itu cuma 3.700.000 ya. Kemudian Guntoro itu mengajukan banding ya ke pengadilan pajak dengan menyampaikan peredaran usaha baru sebesar 12 miliar. Nah, ternyata di sini Guntoro itu, curang ya. Awalnya 2007 itu dia melaporkan omset hanya 2 miliar, tetapi karena, mungkin dari pelaporan tersebut itu tidak ada, titik temu ya dari AR atau pemeriksa, sehingga dia itu memunculkan nilai lagi, nilai yang baru yaitu 12 miliar, berarti kan di atas 4,8 ya dalam 1 tahun. Nah, laba bersihnya yang diakui 193. Pajak terutangnya itu sebesar 30 juta sekian. Jadi 193 dikalikan dengan, tarif progresif, tapi sebelumnya itu kan dikurangi PTKP dulu. Nah, di sini permohonan Guntoro itu dikabulkan sebagian. Penghasilan neto yang disetujui itu tidak 193, tetapi 1 miliar ya. Sehingga di situ PPh terutangnya 322. Nah, ini menurut Guntoro sudah, masuk nih. Karena awalnya dari kasus tersebut bayarnya 901, kemudian turun jadi 322. Nah, ini kan bagus ya kalau dari sisi Guntoro. Tetapi di sini menurut saya si Guntoro itu, sudah melakukan kecurangan ya, artinya dia memunculkan data yang tidak sebenarnya di pelaporan tahun 2007. Nah, itu muncul data baru tuh, sebesar 12 miliar. Jadi jaraknya kan terlalu jauh ya, dari 2 miliar ke 12 miliar. Nah, ini kalau yang bawah itu adalah analisa dari saya. Sumbernya itu dari sini ya. Jadi sertakan sumber, kemudian coba kalian ringkas untuk permasalahannya itu seperti apa, kemudian kalian analisa. Ini sebenarnya yang salah siapa sih? Si Kuntoronya atau kesalahan dari Dirjen Pajaknya untuk menganalisa. Karena terkadang ada dari Dirjen Pajaknya atau dari pemeriksa maksud saya, dari pemeriksa atau dari AR itu ada kesalahan analisa ya yang namanya ya sama-sama manusia ya. Jadi pasti tetap ada kesalahan. Kesalahannya tidak hanya dari wajib pajak, tapi bisa jadi dari desain pajak juga. Oke. eh karena tugasnya sangat singkat sekali, jadi eh nanti minta tolong dikumpulkan di meja saya ya, maksimal jam 4 ya, jam 4 sore.
Silahkan kalian, tulis tangan ya, saya tidak mau menggunakan, eee, Word karena ada kemungkinan, copy paste ya. Oke, kurang lebihnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, silakan dikerjakan di kertas folio, kemudian dikumpulkan di meja saya. Tidak harus kolektif satu kelas, kemudian langsung dikumpulkan, enggak, satu persatu pun nggak masalah, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa langsung diajukan saja ke saya, ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.